Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Allah yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu yang bermanfaat. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, ilmu itu as-sa'adah abadiyah. Ilmu yang bermanfaat adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Apapun yang dirasa, apapun yang dialami, kalau kita benar-benar punya ilmu yang bermanfaat, maka kita akan bahagia dalam menghadapi semua apa yang Allah tetapkan kepada kita. Memang tidak mudah. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada mendengar. Tapi inilah fakta yang harus kita perjuangkan. Inilah fakta yang harus kita perjuangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana marilah minta pertolongan terus kepada Allah agar kita diberikan ilmu tersebut. Karena ikut kajian saja nggak cukup. Kita minta pertolongan kepada Allah agar kajian kita dilancarkan. Lalu kita diberikan pemahaman, kita ngerti apa yang disampaikan. Lalu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan mengamalkan apa yang disampaikan. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah perkuat syahadatain kita la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
jaga diri kita dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, hanya beribadah kepada Allah, dan ketika kita beribadah hanya mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bersama kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Dalam kitab yang penting, yang sangat penting, yaitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Lagi-lagi hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar. Mari kita masuk bersama-sama. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Dzar Aidha radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Dzar kembali, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian salah satu atau salah seorang dari kalian itu menanggung kewajiban sedekah di setiap paginya atau di setiap hari. Jadi di setiap persendian kita, salah seorang dari kalian itu menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Sekali lagi ada gambaran ya, setiap persendian salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Fakulu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih itu sedekah. Fakulu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, maaf, kita ulang. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Dan tasbih itu adalah zikir subhanallah. Itu sedekah. Jadi kalau kita berzikir subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap satu kali tahmid itu sedekah. Dan tahmid itu zikir alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil itu zikir la ilaha illallah. Itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu sedekah. Dan takbir adalah zikir Allahu Akbar. Itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah, melarang kemungkaran itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Hadirin Allah muliakan, lalu berikutnya Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha
mencukupi semua itu, mengcover semua itu, mencukupi semua sedekah-sedekah tadi. Dan kewajiban bersedekah untuk setiap sendi. Lalu ya, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, oleh Imam Nawawi mengatakan as-sulama itu artinya nafs, sendi. Sendi. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang sangat menarik. Hadis yang sangat menarik. Hadis yang sangat penting untuk kita camkan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwa seseorang itu menanggung kewajiban sedekah atas seluruh sendinya setiap hari. Jadi dari atas semua sendi yang Allah kasih kepada kita, itu kita punya tanggung jawab sedekah atas sendi-sendi tersebut. Pertanyaan, ada berapa sendi, hadirin? Ternyata pembicara masalah ini, marilah kita kembalikan ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih clear. Nabi SAW menyatakan, innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Sesungguhnya setiap manusia, anak cucu Adam, diciptakan memiliki 360 sendi atau persendian. Hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi 360 sendi. 360 sendi. Itu hadirin. Sendi kita ada 360. Dan tadi kita katakan bahwa setiap persendian manusia menanggung kewajiban sedekah setiap hari. Jadi setiap hari itu kita menanggung kewajiban sedekah sebanyak 360. Masya Allah. 360. Masya Allah ya, 360. Itu sehari. Berarti kalau seminggu berapa? Coba 360 kali 7. 2.520 sedekah. Masya Allah. Benar nggak? 2.520 sedekah. Setiap minggu tuh. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, banyak banget. Setiap hari kita harus bersedekah 360. Hadirin Allah muliakan. Itu tuh gak seberapa. Dan itu menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena hadirin Allah muliakan,
tanpa sadar atau tanpa disadari banyak manusia, itu dia hidup dengan sendi-sendi tersebut. Dan aktivitas-aktivitasnya sangat bergantung pada sendi-sendi tersebut. Dan ironinya, dia lupa bersyukur sama Allah SWT. Dan bahkan tidak mencantumkan sendi ketika ada orang bertanya tentang apa nikmat yang Allah berikan kepada kamu pada hari ini. Coba. Kalau dilakukan survei di RT kita nih, di RT kita deh, tolong sebutkan 10 nikmat Allah pada hari ini. Atau pada pekan ini biar lebih enak, 10. Kira-kira berapa orang yang menyebutkan nikmat Allah pada pekan ini? Saya masih bisa menikmati 360 sendi-sendi saya. Sendi-sendi saya masih berfungsi dengan baik. Ada yang kayak begitu? Subhanallah. Bahkan banyak di antara kita baru tahu sekarang, oh ternyata kita tuh punya 360 sendi. Aku ini baru tahu loh. Masya Allah. Kita udah make 40 tahun baru tahu. Subhanallah. Kita udah make itu sendi selama 40 tahun. Ada yang 45 tahun. Ada yang 50 tahun. Tapi baru enggak 360. Dan selama ini nggak ada kendala sama sekali. Allahu Akbar. Dan mirisnya kita nggak pernah mensyukuri secara khusus sendi-sendi tersebut. Atau melis lah gitu loh. Iya ya. Ini saya punya sendi. Sedangkan Allah bilang, kata Nabi SAW, harus disyukuri loh itu. Harus disedekahi. Nah, inilah kita manusia. Padahal hadirin Allah muliakan, kalau Allah buat sendi kita masalah, Allah buat sendi kita masalah, kita setengah mati hadirin. Hidup itu jadi nggak enak. Hidup itu jadi nggak enak. Contoh misalnya, radang sendi di satu jari aja. Radang sendi satu jari. Jari jempol. Subhanallah. Jari jempol. Terus Allah buat dua-duanya tuh kena radang sendi. Jempol kanan, jempol kiri. Ya Allah, itu aktivitas sehari-hari itu bisa berantakan loh. Itu jempol akan sakit luar biasa jika disentuh dan digerakkan. Jadi akhirnya gimana? Kita nggak bisa megang gelas, sendok, garpu. Aku nggak masalah Ustaz. Yang penting gadget bisa nggak? Gadget juga susah hadir. Gadget kan jempol. Ya Allah. Ya benar Pak Ustaz. Iya ya, ada mencet-mencet layar gadget pakai apa? Pakai hidung. Kan pakai jempol. Subhanallah. Itu kalau jempol bermasalah. Aduh, subhanallah. Nggak bisa. Gadget nggak bisa dipakai. Kita fokusnya nikmat itu hanya gadget, padahal jempol lebih penting daripada gadget. Terus susah nyetir, khususnya motor, bahaya. Jempol sakit nyetir motor tuh. Ini jempol nih, gadget begini-begini aja susah. Susah. Lupa akan bersyukur atau menganggap itu sebagai kenikmatan. Nah, itulah manusia hadirin. Itulah manusia. Kita ini harus diingetin terus, harus ikut kajian terus,
Kalau nggak lupa udah sama Allah Subhanahu wa taala atau sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu sendi atau beberapa sendi mungkin. Baru punya masalah dengan sendi yang berkaitan dengan jempol. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Allah Subhanahu wa taala atau sesungguhnya setiap manusia itu keturunan Nabi Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Subhanallah, 360 persendian. persendian hadirin. Apa nggak berantakan hidup kita kalau Allah buat masalah semua itu? Makanya hadirin Allah muliakan, benarlah apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Itu baru sendi. 360 persendian. 360 persendian. Kita belum bicara yang lain. Baru sendi. Gimana cara kita ngitung nikmat Allah hadirin? Kita belum bicara detakan jantung kita. Kita belum ngitung nafas kita, hembusan nafas kita yang plong. Ini nikmatnya luar biasa. Sendi aja 360. Udah coba hitung deh, gak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Makanya Allah menyatakan di akhir ayat tersebut, innal insan la zalumun kafar. Emang manusia tuh ya, sesungguhnya manusia itu zalim, minta ampun. Dan sangat kufur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah, kufur nikmat. Gak bersyukur sama Allah. Itu aja. Kalau ditanya nikmat, apakah kita sebut sendi? Mayoritas kita bilang, alhamdulillah aku dikasih anak-anak yang lucu-lucu. Bagus itu, emang itu nikmat. Alhamdulillah aku diberikan istri yang baik atau suami yang baik. Alhamdulillah itu nikmat. Tapi apakah hanya itu? Sendi apa nggak dianggap? Lupa kita. Padahal itu sangat penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Dan masih banyak kan gangguan sendi di Indonesia yang seringkali itu rematik. Rematik itu juga gangguan sendi jamaah. Terus asam urat itu juga gangguan sendi kan. Jadi coba tanya yang punya masalah dengan asam urat, enak gak hidup? Gak enak. Makanya hadirin yang Allah muliakan, nikmat Allah itu sangat banyak.
punya kewajiban mensyukurinya. Kita punya kewajiban mensyukurinya. Punya kewajiban mensyukurinya. Nah, ini penting hadirin. Karena faktanya mayoritas gak bersyukur. Tadi itu. Atau kita buka surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 13. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di akhir ayat tersebut, Allah SWT mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang berterima kasih kepadaku, yang bersyukur. Gak banyak. Mayoritas tuh lupa. Ya kan wajar, mayoritas tuh gak menganggap sendi sebagai nikmat. Dan tidak memperhitungkan sendi-sendinya sebagai nikmat. Dan lupa bahwa sendi-sendinya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bola di tangan kita setelah taufik dari Allah. Apakah kita mau bergabung dengan yang sedikit itu, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, atau kita mau bergabung ke mayoritas yang lupa bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita ingin bergabung dengan yang sedikit, maka PR kita adalah kita harus bersedekah setiap hari atas setiap sendi tersebut. Masya Allah. Kalau enggak, kita masuk ke dalam kategori tidak bersyukur. Dan akibatnya kontras hadirin. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kita lupa bersyukur, Allah akan azab. Ayat yang sangat familiar. Senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Allah telah membuat sebuah pengumuman, maklumat. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu. Kalau berkaitan dengan sendi, Allah akan buat sendi kita sehat, kuat, gak ada kendala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian lupa bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan. Jadi ya coba kita renungkan, mau azab atau mau pertambahan nikmat, khususnya yang udah punya faktor U nih hadirin. Jangan-jangan karena kita lupa bersyukur akhirnya timbul kendala di sini, kendala di sini. Terus pertanyaan, gimana kita bersyukur? Nah ini hadisnya. Setiap hari kita harus menunaikan tanggungan sedekah setiap sendi. Setiap sendi. Iya, setiap sendi. Ya bukan saya juga terlibat di sini. Artinya saya sama aja. Semua ustadz sama aja. Kita harus tunaikan tanggungan kewajiban tersebut. Ini Nabi kita SAW yang bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu atau setiap hari itu, setiap sendi itu harus dikeluarkan sedekahnya. Harus dikeluarkan sedekahnya. Dan itulah cara bersyukur. Hadirin Allah muliakan. Dan yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah umum. Kata para ulama, sedekah umum yang mencakup
cukup pintu-pintu kebaikan atau amal-amal soleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Sedekah umum. Bukan sebatas sedekah harta, ini sedekah umum. Makanya Nabi kita SAW menyatakan bahwa setelah itu setiap satu tasbih itu sedekah. Mengucapkan subhanallah, sedekah. Tahmid itu, zikir tahmid alhamdulillah itu sedekah. Kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah, itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah kemungkaran sedekah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semua itu sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi mengatakan, innaka idza anta ar-rajula fi dabbatihi wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu fa huwa shadaqah. Engkau apabila membantu seseorang ke kendaraannya, atau membantu dia untuk naik ke kendaraannya, atau engkau bawakan barang-barangnya lalu engkau naikkan ke kendaraannya, itu semua sedekah. Jadi bantu orang sedekah, bantu orang naik tuh sedekah. Kalau kendaraan di zaman Nabi kan naik onta, gitu. Bantu orang tuh naik kudanya atau onta. Kalau kita mungkin lihat ada apa ibu-ibu kesulitan bawa apa barang belanjaan banyak dari pasar, bantuin. Bu, saya saya bawakan ya gitu. Jadi ambil barang bawaannya. Habis ambil jangan lari. Nanti diteriakin jambret. Pelan-pelan. Ibu mau naik apa? Aku mau naik bajai. Stopin bajai. Aku mau naik beca. Misalnya beca masih ada di beberapa daerah. Cari beca, taruh. Aku tuh mau naik angkot 04 misalnya. Masukin tuh. Cegatin, bawain, masukin. Hati-hati, atau kakek-kakek dituntun gitu. Itu sedekah semua. Dan itu tanda bersyukur Allah kasih sendi-sendi kepada kita. 360 sendi loh. Kalau Allah buat bermasalah berantakan semua hadir. Hidup kita berantakan. Itu sendi Allah buat berantakan. Allah buat error tuh. Allah buat sakit. Aduh. Sekali jempol sakit itu semua terhambat. Semua terhambat. Nah totalnya itu harus 360. Jadi setiap hari itu harus diisi dengan kebaikan, dan itu sedekah, dan sedekah. Sedekah, dan sedekah. Hadirin Allah muliakan. Ini harus kita camkan ya. Jadi perbanyak tasbih. Jadi mulai sekarang nih hadirin, ketika kita bertasbih subhanallah, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salah satu perasaan yang sekarang kita tambahkan. Mungkin dulu nggak tahu, sekarang kita tambahkan. Itu ingat nikmat sendi. Nah, itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat nikmat persendian. Kalau Allah baik banget kasih saya persendian. Ya, sambil melihat jempol, nah itu. Saya gerak-gerakin, telunjuk juga. Jari tengah kita, jari manis. Jari kelingking, gitu. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu nikmat. Kaki masih enak. Dipakai buat jalan. Hadirin. Kalau ada kendala di kaki, di jempol kaki aja, itu kan serba salah. Pakai sepatu juga nggak enak.
sepatu juga nggak enak, jalan juga nggak enak, semua nggak nyaman. Jadi coba sekarang lah, subhanallah. Jadi makanya apa, tasbih ba'da sholat itu jangan buru-buru lah. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Yang pertama, apa itu maknanya? Secara apa, pengucapan aja udah berantakan, subhanallah, 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 subhanallah. Itu apa subhanallah, subhanallah, subhanallah? Pelan-pelan, subhanallah, 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 maha suci Allah. Ingat tasbih, ingat sendi, ini buat sedekah sendi saya. Jadi kalau semua itu, insya Allah 360 lewat lah. Bisa lebih. Bisa lebih. Tahmid juga begitu. Lalu tahlil juga begitu. La ilaha illallah. Ingat, ini juga buat sedekah sendi saya. Jadi, kaya akan makna gitu loh. Setiap kita bertasbih, setiap kita bertahmid, setiap kita bertahlil, setiap kita bertakbir. Lalu kalau kita ngelihat ada kemungkaran di keluarga kita, misalnya suami ngelihat kemungkaran di istrinya, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam rangka bersyukur kepada Allah dan menaikkan sedekah sendi kita. Sedekah sendi kita. Lihat anak-anak kok, anak-anak nih udah remaja tapi susah sholat, kasih tahu. Itu sedekah sendi. Subhanallah. Ya, harus kita lakukan itu dan niatkan, ini tanda bersyukur saya kepada Allah. Ini tanda saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya kita akan disuguhkan betapa Allah semakin memudahkan kita untuk mengerjakan kewajiban ini. Karena Nabi SAW bersabda, ma minad duha. Dan semua itu bisa dicukupkan, bisa di-cover. Rak'atani yarka'uhuma minad duha, dengan sholat 2 rakaat di waktu duha atau sholat duha. Subhanallah. Jadi kalau kita mengerjakan 2 rakaat sholat duha, maka 360 sedekah sendi itu tercover. Masya Allah, tercover, terpenuhi, tercukupkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kurang baik apa Allah sama kita, hadirin? Kurang mudah apa agama kita ini? Kok masih ada yang bilang Islam tuh ribet? Ini 2 rakaat salat duha, selesai semuanya. 360 sendi. 360 sedekah. Jadi ketika kita dengar angka 360, agak shock ya tadi ya. 360 lah, gimana nih selama ini aku? Pas dengar penutupannya, itu tercover, tercukupkan, terpenuhi dengan 2 rakaat salat juga. Alhamdulillah, selama ini aku salat duha, walaupun cuma 2 rakaat. Udah tercover kan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Udah tercover tuh hadirin. Sudah tercover. Masya Allah. Makanya jangan lewatkan salat duha. Jangan lewatkan salat duha. Karena kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain, bahwa hadis ini dalil bahwa 2 rakaat salat duha itu hukumnya sunnah dikerjakan setiap hari atau setiap pagi. Hukumnya sunnah untuk dikerjakan setiap hari. Kenapa? Untuk mengcover itu 360.
Kan kita harus menanggung kewajiban sedekah setiap hari, setiap pagi khususnya. Dan kata Nabi di akhir hadis tersebut sallallahu alaihi wasallam bisa tertutupi dengan 2 rakaat salat duha. Maka 2 rakaat salat duha hukumnya sunnah setiap hari. Setiap hari. Jaga itu. Habis kajian sholat. Tapi secara spesifik itu waktunya kapan ya, hadirin? Ulama kita mengatakan secara singkat, waktunya itu setelah matahari terbit. Kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Jadi setelah waktu subuh berakhir, kita tunggu dulu beberapa menit, kurang lebih 15 sampai 20 menit, baru silakan sholat. Sampai kapan? Qubail az-zawal. Sampai sebelum waktu larangan, sebelum zuhur. Itu kira-kira dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin 10 menit sebelum zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Sepuluh menit sebelum zuhur. Gitu, 10 menit sebelum zuhur. Jadi dari setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam berapa? Jam misalnya kurang lebih jam 5.53 gitu loh. Ya udah habis kajian deh. Pokoknya 15 menit sampai 20 menit setelah matahari terbit. Misalnya habis kajian bisa sholat. Sampai nanti menjelang zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Dan Allah mengatakan yang paling afdol itu diakhirkan jam 10 gitu kurang lebih. Karena Nabi mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat duha itu maksudnya yang terbaik adalah ketika anak unta itu beranjak karena kepanasan. Nah, kurang lebih sekitar. Jadi duha itu justru lebih bagus ketika matahari udah terik. Nah itu bagus. Kecuali kalau misalnya nggak ada waktu lagi, ya itu di awal waktu nggak ada masalah juga, bagus itu. Bagus-bagus aja hadirin. Dan ini penting untuk kita menjaga sholat duha. Untuk menjaga sholat duha. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh sebagian ulama, la yuhafid ala salati duha illa awwab. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga sholat duha secara istiqomah kecuali orang yang kembali kepada Allah. Wahya sholatul awwabin, dan sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Biasa dikenal dengan sholatul awwabin. Nah, itu sholat duha. Sholatul awwabin. Sholatul awwabin. Maksud awwabin orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu hadirin. Sholatul awwabin. Jadi kalau kita mau mendapatkan titel awwab atau awwabin, jaga sholat duha. Kalau gitu aku sholat duha aja Pak Ustaz, daripada sholat subuh kepagian. Loh, bukan begitu jamaah. Sholat wajib dulu, baru setelah itu sholat duha yang sunnah. Maka kita akan termasuk orang-orang yang menjaga. Dan kalau kita menjaga, maka kita orang yang kembali kepada Allah. Karena nggak mudah loh. Apalagi kondisi pola hidup seperti sekarang. Nggak mudah. Jangankan sholat duha, sholat subuh aja bagi sebagian orang susah sekarang karena saking ribetnya kehidupan dunia.
ada orang berangkat sebelum subuh, itu hadirin. Sampai kantor udah mepet, terus kerja tanpa ada jeda sampai zuhur, terus orang sebagian nggak sholat duha. Tapi juga bukan berarti ngambil korupsi waktu kantor ya, jangan. Makanya usahakan tidak mengambil waktu kerja sebelum masuk sholat duha dulu. Masuknya jam 7, sebelum 7 sholat duha. Gak masalah. Itu hal yang perlu kita camkan. Ingat Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah. Awwabin. Ini sholat awwabin. Dan hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa 4 rakaat lebih bagus. Karena Nabi juga bersabda dalam hadis Tirmidzi, ketika Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wahai anak Adam, irka'li min awwalin nahar 4 rakaat akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di awal siang. Maksudnya salat duha. Maksudnya salat duha. Untukku, ya. Salat 4 rakaat untukku di awal siang. Maksudnya salat duha. Kan di awal tuh. Maka aku akan penuhi kebutuhanmu dan dirimu di akhir siang tersebut. Gitu. Jadi kata para ulama, kata At-Tibi, aku akan penuhi kebutuhanmu. Aku akan selesaikan urusan-urusanmu. Dan aku akan singkirkan masalah-masalahmu itu di hari tersebut. Bahkan kata Imam Tibi, ba'da salatika ila akhirin nahar. Mulai dari setelah kamu salat sampai akhir hari tersebut. Akhir hari tersebut. Itu hadirin Allah muliakan. Masya Allah, jaga tuh. Ini salat duha ini penting. Sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Jadi minimum itu 2 rakaat. Dan kalau bisa 4 rakaat tadi dapat keutamaan baru lagi. Jadi udah dapat sedekah kita berhasil kita kerjakan, terus kita dapat jaminan urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal khusyuk salatnya dan hanya mencari ridho Allah. Li, kata Allah tadi. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, baru setelah itu ulama berbeda pendapat tentang maksimumnya sholat duha berapa rakaat. Itu. Jadi terjadi perbedaan di tengah-tengah ulama. Makanya heran kalau kita dengar dari guru-guru kita ada yang bilang 8 rakaat. Karena sebagian ulama bilang 8 rakaat. Ada yang menyatakan 12 rakaat sebagaimana sebagian Syafi'iyah 12 rakaat. Dan sebagian ulama yang bilang bebas, tidak terbatas. Nah, yang mengatakan bebas ini itu berdalil dengan hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi itu sholat duha 4 rakaat dan menambah masya Allah, menambah jumlah rakaatnya sampai kapan? Sampai apa yang Allah kehendaki. Artinya Aisyah nggak sebut batasnya. Pokoknya sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat. Wazidu masya Allah, itu maksudnya. Sampai bebas. Dalilnya juga kuat. Jadi itu gambaran sholat duha, intinya jaga minimum 2 rakaat. Biar kita bisa memenuhi semua kewajiban sedekah sendi kita dan hayati. Jadi sekali lagi mulai pagi ini nih, pas sholat duha tuh hayati Allah. Saya udah dikasih sendi jari jempol, lalu
hadirin Allah muliakan. Lalu kita juga dikasih sendi-sendi kaki gitu. Semua kita resapi. Kalau punya waktu, kalau bisa tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Biar Allah cover urusan kita pada hari ini. Ada waktu lagi 6. Dari tadi bisa lebih. Sebagaimana hadis Aisyah tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita tutup, kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, kata Nabi SAW. Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu. Bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan kita udah sampai di tanggal 13 ya. Sudah hampir pertengahan. Dan hadirin Allah muliakan, maksimalkan hari-hari ini. Kita udah jelaskan bulan Sya'ban, bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban Nabi SAW memperbanyak puasa. Dan kalau kita nggak bisa puasa, kita cari amalan yang lain untuk mengcover kekurangan kita tersebut. Dan perlu kita ingatkan juga bahwa ada sebuah hadis hadirin yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, berarti di malam Senin ya, malam Senin, yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh beberapa imam dan divalidkan oleh sebagian ulama. Hadis ini khilaf dalam masalah validitasnya. Tapi sebagian ulama hadis itu mensahkan hadis ini. Mensahkan hadis ini. Dan hadis ini penting. Saya akan bacakan karena kita butuh waktu untuk mendapatkan keutamaan hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yattali'u fi laylati nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah melihat secara spesifik hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, malam ke-15, malam Senin nanti, insya Allah. Kalau Allah ampuni seluruh makhluknya, ampuni seluruh hamba-hambanya, kecuali 2 golongan. Yang pertama, li musyrikin, Allah nggak ampuni orang yang melakukan kesyirikan, atau musyahid. Nanti kita jelaskan sedikit. Dan hadis ini sekali lagi, itu tadi sebagian ulama mengatakan lemah, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan apabila seluruh sanad-sanadnya dikumpulkan, maka insya Allah hadis ini valid. Karena ada banyak jalan. Kalau dikumpulkan semua, insya Allah hadis ini valid. Nah, hadirin Allah muliakan, ini keutamaan besar. Makanya kata para ulama, malam nisfu Sya'ban itu tidak ada ibadah khusus. Tidak ada ibadah khusus. Tetapi malam ini utama. Karena hadis di atas. Allah akan ampuni seluruhnya. Kecuali 2 golongan. Maka kata para ulama, jaga diri kita dari kesyirikan. Kita pasti punya waktu 2 hari nih. Hari ini, besok coba evaluasi kita melakukan kesyirikan nggak ya? Melakukan kesyirikan nggak selama ini? Dosa besar atau dosa kecil? Syirik besar, syirik kecil. Segera bertaubat.
Karena Allah nggak akan ampuni dosa syirik kecuali pelakunya bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya Allah nggak mengampuni dosa syirik sampai pelakunya bertobat. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi segera bertobat dari syirik besar, syirik kecil yang mungkin kita riya, beramal ingin dilihat orang, tobat kepada Allah. Kita diampuni sama Allah. Baik syirik besar, syirik kecil. Atau musyahin. Hadirin Allah muliakan, apa itu musyahin? Musyahin itu, kalau kita lihat keterangan Ibn Abdul Bar dan ulama yang lain, al-adawah, itu orang yang terlibat permusuhan dengan pihak lain karena masalah dunia. Nah, itu nggak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Orang yang punya permusuhan, punya masalah duniawi, kesel, benci, yang menyebabkan kesel, benci, marah, atau hasad sama orang. Hasad, dalam riwayat yang lain hasad. Itu dikhawatirkan tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama yang lain mengatakan musyahin juga bisa bermakna membenci sahabat Nabi SAW. Itu salah satu makna musyahin. Dan wajar kalau membenci sesama muslim aja bisa nggak diampuni dosa kita, apalagi membenci sahabat, apalagi membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Uthman, membenci Ali radhiyallahu ta'ala anhum, apalagi membenci para sahabat atau ahlul bait Nabi SAW dari sahabat Nabi SAW, membenci Hasan, Hussein, membenci Abu Hurairah, membenci Aisyah, membenci Khadijah, membenci Fatimah, ya wajar lah nggak diampuni. Membenci yang kita aja nggak diampuni. Lalu yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa musyahin adalah orang yang mengerjakan ibadah yang tidak ada contoh, tuntunan, dan dalilnya. Atau yang biasa dikenal oleh, yang dijelaskan para ulama dengan istilah bid'ah. Nah, itu juga hati-hati. Pastikan kita mengerjakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ada dalilnya, dan diarahkan oleh para ulama-ulama kita. Itu 3 hal. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita masih punya 2 hari ini. Mungkin kita ada masalah sama orang, hati kita benci sama orang, hati kita terlibat permusuhan sama orang, kita dendam sama orang, kita sakit hati sama orang. Kalau kita ingin diampuni di malam Senin, insya Allah nanti, maka bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Makanya diingatkan dari sekarang, karena membersihkan hati butuh waktu. Gak mudah. Sangat sulit. Minta sama Allah di hari ini dan hari esok. Ini yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Waktu telah habis. Dan semoga kita bisa mengerjakan kewajiban sedekah setiap sendi. Dan mulai sekarang jaga salat duha minimum 22 rakaat. Jaga salat duha kita. Sehingga kita bisa mencukupi 360 sedekah. Jumlah yang besar. Dan itu menunjukkan pahala besar. Dan pahala besar. 360 sedekah. 360 sedekah. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga amal ibadah kita diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.